Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan Fitriat Ramadhani. Saya dari jurusan Komunikasi Pentam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, NIM 30424129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam Sadawah Utsmaniyah di hingga Mustafa Kemal tahun 1300 sampai 1922 Masehi. Untuk maaf saya lanjutkan. Ini guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Nasruddin MPDI yang terhormat. Oke, saya bacakan materinya. Yang pertama itu sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul dengan 1000 pengikut. Sulaiman Shah mengembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun dia meninggal sebelum sampai ke tujuan. Ertugrul putra yang mengambil alih dan melanjutkan perjalanan ke tujuan semula. Setelah tiba di Anatolia, mereka diterima oleh Sultan Alauddin, penguasa Seljuk yang sedang berperang melawan kerajaan Bizantium. Kerajaan Seljuk diserang oleh Mongol pada tahun 1300 Masehi dan Sultan Alauddin II dibunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian berkembang menjadi banyak kerajaan kecil. Utsman kemudian menyerahkan kemerdekaan kekuasaan penuh atas wilayahnya. Berikutnya ada peradaban Islam di Turki Utsmani. Kemajuan yang diperoleh Turki Utsmani di beberapa aspek peradaban meliputi yang pertama itu ada bidang militer dan pemerintahan. Mengajarkan kedisiplinan, kemiliteran, dan kepatuhan terhadap peraturan adalah faktor utama yang mendorong kemajuan di Turki. Yang kedua itu ada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Turki Utsmani tidak terlalu unggul dalam ilmu pengetahuan, namun mereka sangat maju dalam kemiliteran. Mereka masih menggunakan arsitektur yang indah seperti Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Kebudayaan Turki Utsmani terdiri dari banyak budaya yang berbeda, termasuk kebudayaan Persia. Yang ketiga itu ada bidang keagamaan. Dari perspektif keagamaan, pemerintah sangat tersembunyi dan selaras dengan syariat Islam. Berikutnya ada kemunduran dan faktor-faktor kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani kalah dalam pertempuran di Mohaques, Hongria pada tahun 1676 Masehi. Sultan Abdul Hamid, penguasa Utsmani, terpaksa menandatangani perjanjian dengan Rusia yang mengakui kemerdekaan Crimea dan memberikan benteng pertahanan di Laut Hitam. Berikutnya ada 6 faktor yang menyebutkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama itu ada wilayah kekuasaan yang luas. Yang kedua ada heterogenitas penduduk. Yang ketiga kelemahan penguasa. Keempat budaya korupsi. Yang kelima adalah perekonomian. 6. Tidak ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
biografi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir pada tanggal 19 Mei 1881 di Selanik Ottoman. Mustafa kecil sebagai seorang anak pegawai kecil yang kemudian menurut ceritanya sang ayah alih profesi menjadi pedagang kayu. Ayahnya sendiri yang bernama Ali Riza Effendi meninggal dunia saat Mustafa baru berusia 7 tahun. Saat dia telah mencapai 12 tahun, Mustafa masuk ke sekolah militer di Selanik dan menaksir keduanya pusat nasionalisme Yunani yang anti Turki. Mustafa Kemal masuk ke akademik militer di Manatir pada tahun 1865. Kemudian ia lulus dengan pangkat letnan pada 1905 dan ditempatkan di Damaskus. Pada tahun 1908, kaum Turki muda merebut kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid II dan Mustafa Kemal menjadi tokoh militer senior. Pada tahun 1911, ia pergi ke provinsi Libya untuk ikut serta dalam melawan invasi Italia. Dialah yang sudah mengubah Turki dari sistem kesultanan ke sistem ala Barat. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kerajaan Turki Utsmani memainkan peran penting dalam sejarah dunia, terutama dalam penyebaran peradaban di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Meskipun akhirnya kekaisaran ini mengalami kemunduran, pengaruhnya terhadap sejarah global masih terasa hingga saat ini. Mustafa Kemal Atatürk sebagai pemimpin Republik Turki, perjalanan sejarah resmi Mustafa Kemal dari dinamika politik, budaya, dan agama yang membentuk dunia kontemporer. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.